Iya, ya ada di sini. Iya, makanya saya diam sejenak ini. Maaf ya, Mang ya. Eh, ya beliaunya hanya nyapa sih, Mang, gitu. Beliau cuman kenapa udah di Purwo tapi nggak mampir. Ya saya bilang aksesnya jauh. Saya juga sama tim malam mencekam gitu. Beliaunya udah pamit lagi pulang gitu. Kayak pecah gitu aja. Jadi semua itu kayak kebuka gitu. Tabirnya Purwo. Karena mereka dunianya dua dimensi ya, jadi bertumpuk-tumpuk. Saya lihat itu ada berapa ribu tumpukan, saya pun kayak apa ya, kayak ngeblank waktu itu. Jadi pos mulai masuk Sandekala itu mereka udah mulai kelihatan semua, Mas. Dan di situ itu ada banyak macam-macam. Termasuk akhirnya saya tahu bahwasanya Purwo itu dikuasai oleh para danyang. Ya sekarang bayangin, Mang, siapa sih yang nggak gemeteran ngelihat makhluk sebesar itu, apalagi itu ular. Ini kita berada di wilayahnya. Betul. Apa mendengar dia? Alas Purwo, hutan keramat yang penuh dengan mistis, berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Dipercaya sebagai pusat berkumpulnya jin di Pulau Jawa. Banyak ahli spiritual datang ke sana untuk meningkatkan keilmuan mereka. Tak hanya itu, Alas Purwo juga menjadi tempat para pencari pesugihan dengan mendatangi salah satu goa yang dipercaya dapat memberikan kekayaan. Tabir dan misteri seputar Alas Purwo ini disaksikan langsung oleh Mr. D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mr. D? Alhamdulillah baik, Mang. Dan apa kabar Sobat Malam Mencekam? Senang sekali Mang Ai dan tim bisa berkunjung kembali hari ini untuk membawakan atau mengantarkan kisah nyata lagi. Malam hari ini kita berada di sebuah daerah yang pasti semua sudah kenal, Sobat. Mang Ai berada di Banyuwangi. Ini adalah hutan Alas Purwo. Betul ya Mr. D ya? Betul banget. Kita berada di persis di gerbang masuk ke Alas Purwo. Betul. Dimana di sini memang keadaannya cukup sunyi ya, mencekam kalau menurut saya sih. Nah, Mr. D, tadi sebelum kita dapatkan tempat syuting ini kita ke dalam dulu ya. Iya, Mang. Itu tempatnya sangat luar biasa. Mungkin Iya. untuk syuting seperti ini membutuhkan energi yang besar sekali ya. Ya, pastinya butuh energi yang luar biasa. Sampai kita mundur agak ke pinggir ya. Ya, Di betul. dalam sana memang nanti bisa dilihat lah gambar-gambarnya. Nah, menurut Mr. D, apa nih yang ada di sini? Auranya seperti apa di sekitar kita nih sekarang? Oke. Gini, Mang. Jadi kalau di sekitar kita itu auranya berat. Sekarang ini? Ya, karena kita masih masuk di dalam lingkungan Alas Purwo. Yang mana kita udah tahu sendiri kan, Alas Purwo itu terkenalnya seperti apa gitu. Konon kabarnya di sini banyak terdapat atau orang-orang ke sini bertujuan untuk melakukan pesugihan. Itu betul nggak, Mr. D? Ada sebagian. Jadi beberapa orang, paling banyak mayoritas itu orang-orang yang mematangkan ilmu. Dan sebagian lagi ada yang cari pesugihan, ada yang ingin hajatnya terkabul atau bermacam-macam. Tapi memang yang paling dominan di sini adalah spiritualis dan juga pencari pesugihan. Yang masuk ke sini ya. Ya, betul. Dengar-dengar banyak korban juga yang tersesat atau korban meninggal. Iya, ini kebetulan pas kita syuting, ini baru 3 hari ditemukan. Jadi ada orang tersesat kemarin ya, tanggal 31 itu sempat ada 4 orang yang tersesat. Mereka sedang melakukan ritual di salah satu goa dan berencana untuk mencari air ya. Akhirnya terpisah dari rombongan. Dan baru ditemukan setelah 2 hari. Meninggal? Enggak, dalam keadaan selamat. Gitu, Mang. Mr. D, kenapa nih harus ditutup? Jadi di vlog saya itu
trademark saya emang kayak gini. Saya nggak mau terlalu terekspos ya. Gitu. Jadi memang penampilannya seperti ini ya. Jadi emang seperti ini. Oke. Punya YouTube juga nih. Iya. Apa namanya? Indigo Vlog. Indigo Vlog. Iya, Nah, betul. silakan sobat kepoin apa aja konten yang ada di dalamnya ya. Bisa berkenalan dengan Mr. D. Ini namanya juga disamarkan. Mr. D. Inisial aja. D itu artinya D. Bukan Dedi, bukan. Bukan. Mr. D ya. Mr. D. Oke. Dan sobat MM, Mr. D ini mempunyai pengalaman ketika beliau masuk ke Alas Purwo selama 2 hari. Entah apa yang dilakukan, katanya ingin menenangkan diri. Nanti kita cari tahu kisahnya seperti apa. Sebelum mulai seperti biasa, malam Aduh. mencekam Apa ada ini? oleh-oleh nih. Boleh Coba dibuka dilihat nggak, dulu. Boleh, harus Oke. dibuka. Siap. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, ternyata Kaos mantap ini. Ini bisa buat explore ini, Bang. sebuah Keren, oi. kaos ini. Nanti dipakai ya. Coba Siap. dilihatkan dulu. Oh ya. Barangkali ukurannya kurang pas kan? Aduh, udah. Ini kayaknya Cukup oke, ya. cukup. Ini buat explore mantap nih, Bang. Ya, sekalian Siap. saling promosi. Saling promosi. Waduh. Subscribe malam mencekam ya, geng ya. Jangan lupa ya. Siap. Subscribe seperti fans. juga apa tadi? Indigo Vlog. Indigo Vlog. Indigo Vlog. Silakan titipin dulu. Oke. Maaf ya. Sobat Malam Mencekam, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mr. D ini. Jangan skip videonya sampai akhir supaya tidak bertanya-tanya nantinya ya. Betul. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mr. D. Silakan. Jadi begini, Mang, ceritanya. Waktu itu di sekitar tahun 2020 awal ya, ketika ada wabah Covid menyerang. Pada saat itu Alas Purwo masih belum tutup. Jadi masih ada beberapa orang yang bisa mengunjungi beberapa gua ya. Biasanya kayak gitu. Setiap para supranaturalis atau dukun-dukun kayak gitu, itu sering mengunjungi gua-gua tersebut untuk ritual. Nah, saya sendiri boleh dibilang mempunyai sixth sense. Tapi itu adalah sebuah gift. Oh, jadi Mr. D ini seorang indigo juga ya? Betul. Karena memang background saya indigo dan bukan spiritualis. Jadi saya buta akan ritual-ritual seperti itu gitu. Nah, di sisi lain saya banyak mendengar itu tentang keangkeran Alas Purwo. Alas Purwo seperti ini, dan seperti ini. Jadi mendengar cerita-cerita masyarakat yang mungkin pada saat itu menurut saya terlalu over ya, terlalu hiperbola. Ada rasa meremehkan kayak gitu, Mang. Ah, apa sih itu? Cuman sekedar hutan biasa kan? Cuman hanya sekedar hutan lindung gitu. Akhirnya pada suatu ketika di awal tahun 2020 itu saya kebetulan ada masalah, Mang. Masalah hidup yang sangat pelik. Itu cobaan Tuhan yang sangat pelik. Hingga saya memutuskan untuk mencari kedamaian batin gitu. Nah, nggak tahu kenapa juga pada saat itu langsung aja terbersit, wah ini enaknya ke Alas Purwo. Jadi saya memutuskan untuk berangkat dari rumah untuk melakukan kontemplasi atau penenangan batin gitu. Singkat cerita, saya akhirnya tiba di pos Pancur sekitar jam 2 sore, Mang. Pos Pancur ya? Iya. Jaraknya jauh dari tempat kita ini? Mungkin sekitar 1 atau sampai 2 kilo lah. Dekat ya? Iya, betul. Tapi ini disclaimer dulu. Memang sebelumnya saya pernah ke Alas Purwo, jadi saya tahu jalannya. Jadi pada waktu itu saya sampai di pos Pancur, saya parkir sepeda di situ. Jadi kalau di sini itu nyebut motor itu sepeda gitu. Sepeda gitu. motor maksudnya. Sepeda ya? Ya, betul sekali. Jadi pada saat itu sepeda motor saya parkir dan saya langsung menuju ke Gua Istana pada saat itu. Yang jadi tujuan saya sebetulnya Gua Padepokan. Cuma kan mengakses Gua Padepokan harus ke Gua Istana dulu. Nah, untuk informasi aja, pada tahun 2020 awal itu pengerjaan pengerasan jalan menuju ke Gua Istana masih berjalan separuh, setengah jalan. Jadi sisanya itu masih jalan setapak. Jadi di sini itu banyak gua.
Ada 44 gua, Mang. 44 gua. Yang terinventaris itu juga. Yang masuk daftar. Mungkin selebihnya masih banyak, mungkin bisa juga masih belum masuk ke daftar juga bisa. Jadi di sini ini memang banyak banget gua-gua itu. Gitu. Itu buatan manusia ya? Itu alami. Untuk buatan manusianya ada di pinggir pantai, itu gua Jepang biasanya. Jadi pada saat itu saya langsung aja nih ke gua Istana, dan seperti yang saya bilang tadi, jalan kan masih setengah jadi, dan pada saat itu memang habis hujan. Nah, karakteristik jalan di menuju gua-gua itu ketika habis hujan jalannya itu berlumpur gitu, Mang. Kadang sampai semata kaki lumpurnya. Nah, belum lagi biasanya ada pohon-pohon tumbang, bambu-bambu yang tumbang. Kita harus merangkang lewat bawahnya. Jadi itu karakteristik jalan menuju ke gua-gua di Alas Purwo pada saat itu. Pada pertengahan perjalanan, saya mencium aroma kotoran ular. Jadi kenapa kok saya tahu itu aroma kotoran ular? Teman saya ada yang merawat ular piton. Jadi saya tahu persis bau kotoran dari ular piton itu seperti apa. Waktu itu saya pikir, ini mungkin hanya kotoran ular biasa atau mungkin ada ular di sekitar saya. Saya nggak berpikir yang aneh-aneh ya. Tapi memang dari mata batin itu berbicara lain. Jadi dari mata ketiga ya boleh dibilang, dari sixth sense saya itu udah berbicaranya lain banget. Ini bukan ular biasa gitu. Tapi pada saat itu untuk menjaga kondisi psikologi saya agar tetap stabil, saya menekan dengan logika. Ini mau ular biasa kayak gitu aja. Jadi nyepelein, Mang. Saya jalan sampai sejauh kurang lebih 1 kilo. Dan ternyata apa, Mang? Baunya masih ada. Awalnya saya pikir itu ular yang ya mungkin ngikutin ya, atau kebawa angin baunya kayak gitu bisa juga kan. Jadi saya putusin untuk tetap melanjutkan perjalanan. Bertambah ke 500 meter lagi, saya udah mulai overthinking. Jadi totalnya udah 1,5 kilometer. Bau itu terusan ada. Ini ular segede apa? Kok baunya bisa mencapai jarak 1,5 kilometer? Tapi pada saat itu kembali saya berusaha untuk menstabilkan psikologi saya. Oke lah, jangan dengarkan sixth sense-mu. Karena kalau kamu dengarkan sixth sense-mu, kamu nggak bakalan sampai pada tujuan. Jadi anggap aja itu semua sepele. Di satu sisi, di Purwo itu ada juga mitosnya, ada juga pantangannya. Jangan meremehkan Alas Purwo itu. Dan saya melakukan kesalahan itu dari awal. Pada saat kejadian itu sebetulnya saya sudah diperingati. Jangan sampai kamu menyepelekan Alas Purwo, kan seperti itu, Mang. Tapi ternyata karena logika saya sama saja dengan meremehkan Alas Purwo itu sendiri. Karena menganggap itu semua hanya kejadian yang biasa aja gitu. Nah, akhirnya saya mulai agak bimbang untuk melanjutkan perjalanan. Saya punya kebiasaan memang, ketika saya merasa bimbang atau saya merasa ragu untuk melanjutkan sesuatu, saya akan diam diri dulu. Saya akan menimbang-nimbang, lanjut enggak. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk melakukan itu. Jadi semacam meditasi untuk menenangkan pikiran. Jadi saya duduk bersila di bawah pohon besar, dan dengan aroma itu makin menyengat gitu. Aroma ular itu makin menyengat. Saya duduk diam, saya bakar dupa untuk menetralisir hawa-hawa negatif yang ada di sekitar saya. Akhirnya saya mulai berani memastikan lewat sixth sense saya. Sebetulnya
ini bau ular apa gitu. Ternyata bener aja Mang, itu bau ular siluman. Dan ular itu bukan mengikuti saya, tapi memang panjangnya itu mungkin sekitar 2 kilometer. Dengan badan itu mungkin diameternya itu 1,5 meter. Waktu itu saya mulai dari buntut dulu. Jadi buntutnya itu kayak gada Mang. Saya lihat sisik-sisik ular. Saya sebetulnya dari situ udah nggak mau melanjutkan untuk menerawang itu ya. Saya udah mengalihkan pikiran saya, udah stop saya gitu. Tapi nggak bisa, udah terlanjur saya mengakses dunianya dia atau frekuensinya dia. Jadi itu berlanjut terus ke atas sampai ke area kepala. Nah kepalanya itu ada semacam jengger. Jadi ada semacam apa ya, kayak jengger ayam kayak gitu Mang. Cuman warnanya itu unik gitu. Warnanya itu di sampingnya itu keemasan dan di tengahnya lagi itu ada warna ungunya. Untuk bagian tengah sendiri itu baru warna merah. Pas ketika dia mau noleh kayak gini. Jadi kalau saya mengakses, ini buat informasi aja ya Mang ya. Kalau saya mengakses frekuensinya dia itu bakal terasa. Dan akhirnya dia notice juga, terasa juga bahwa dia sedang saya liatin. Akhirnya dia noleh ke saya kayak gitu. Saya langsung tutup itu penglihatan saya. Saya ambil ransel, langsung saya bergegas masuk. Saya melanjutkan perjalanan. Saya pada waktu itu ya gemeteran ya. Ya sekarang bayangin Mang, siapa sih yang gak gemeteran ngelihat makhluk sebesar itu, apalagi itu ular. Ini kita berada di wilayahnya. Betul. Apa mendengar dia? Sepertinya beliau mendengar lewat vibrasi suara yang kita keluarkan. Cuman kayaknya pasif Mang, dia masih di dalam hutan sana. Kalau sekarang sih saya sama beliaunya itu udah tahu ya, udah ngerti lah gitu, udah kenal gitu. Itu karena pengalaman saya pertama kali bertemu dengan beliau gitu aja Mang. Tadi juga waktu kita masuk itu kan sempat ritual dulu ya, Mas Betul. Serdi ini. Betul. Itu tujuannya apa? Gini Mang, jadi itu juga kesalahan saya yang waktu pertama masuk Alas Purwo. Saya nggak melakukan ritual di situ. Seperti tadi. Iya, karena ternyata Purwo itu menjadi pusat dari peradaban gaib itu. Mungkin salah satunya itu karena pancaran energi dari situs itu. Itu situs kuno Mang. Yang tadi itu. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan ceritanya Mang ya. Bertemu beliaunya itu saya melanjutkan perjalanan, tapi memang dengan rasa yang mulai sudah goyah gitu ya. Mau lanjut apa stop sampai di sini. Jadi saya memang udah mulai ragu tuh waktu itu. Tapi lagi-lagi ya, keinginan saya ini akhirnya menguatkan logika saya untuk bilang ke siksen saya bahwa ini akan baik-baik saja ke depannya. Kamu nggak usah khawatir. Itu hanya sebagian kecil penghuni di Alas Purwo. Dan seperti yang kamu tahu sendiri, mereka juga nggak ganggu kamu. Walaupun ya rasa takut itu saya nggak bisa tutupin. Jadi saya akhirnya dengan berat hati ya melanjutkan perjalanan gitu. Sampailah saya di Gua Istana. Dari Gua Istana saya mandi-mandi sebentar. Pada saat itu di sumber Syekh Siti Jenar. Jadi terletaknya itu di bawah Gua Istana. Gitu Mang. Nah karena saya waktu itu punya tujuan ke Gua Padepokan. Jadi saya mampir nggak lama. Saya cuman di Sendang itu, saya mandi. Habis bersuci mandi, saya masuk ke Gua Istana. Tadinya maunya cuman sekedar mau pamit gitu. Mau pamit masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Akhirnya singkat cerita saya pamit lah di situ. Pada awal masuk Gua Istana nggak ada masalah. Setelah pamit, tabir gaibnya mulai kebuka semua. Dan di Gua Istana itu saya lihat nggak sesempit itu Mang. Ternyata di situ adalah sebuah ruangan yang kalau boleh dibilang itu sangat luas sekali. Jadi di situ saya mulai tertegun. Bertambah lagi lah ketakutan saya. Saya nggak berani ngeliat waktu itu. Saya nggak berani mengakses mereka. Saya berusaha menutupi. Saya nggak balas salam mereka, panggilan mereka.
dari dimensi-dimensi astral yang tersedia di situ, yang ada di situ pada waktu itu. Saya berusaha tidak mengindahkan gitu. Akhirnya saya keluar dari gua istana. Itu hari pertama ya, Mang ya. Gitu. Jadi masih dalam hari pertama saya melakukan perjalanan ke Gua Padepokan. Nah, saya lanjutlah jalan ke Gua Padepokan itu. Karena memang sebelumnya saya pernah ke sana, tapi cuma sekali ya. Dan itu pun pagi hari. Jadi saya nggak sempat membuka siksen saya tutup karena memang pada saat itu saya hanya penasaran aja gitu. Dan ini adalah kali kedua. Jadi saya udah hafal nih jalannya. Bagi yang belum hafal, saran saya jangan nekat. Walaupun mungkin sudah biasa masuk ke dalam hutan, kalau di Alas Purwo, tolong jangan nekat. Nah, kenapa kok seperti itu? Nanti saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya. Oke, jadi saya lanjut ke Gua Padepokan, alhamdulillah tanpa kendala apapun. Cuma pada waktu itu setelah menyeberangi sungai ya, jadi menuju ke Gua Padepokan itu kita akan menemukan sungai. Ada sungai jernih, banyak udangnya kayak gitu, Mang, di tengah hutan. Dan setelah melewati sungai itu, kita akan menemukan hutan lagi dan di situ itu agak lebat vegetasinya. Hingga sering banget ada pohon bambu itu tumbang. Jadi perjalanan saya waktu itu lebih banyak merangkang. Memang itu sebetulnya bahaya ya, Mang ya. Karena bisa jadi di atas itu ada ular. Di tengah-tengah pohon bambu yang tumbang itu. Tapi saya pada waktu itu udah berteguh hati dan saya tetap melanjutkan perjalanan. Saya terus menyusuri jalannya dan ini cobaan lagi yang lumayan berat untuk menuju ke Gua Padepokan, yaitu adalah hutan duri. Ada pohon rotan atau katanya orang Banyuwangi ngomong penjalin. Nah, di situ ada hutan rotan, Mang. Hutan rotan yang sangat lebat untuk menuju ke Gua Padepokan itu. Dan kita harus melewati hutan itu. Belum lagi di bawah hutan rotan itu jalannya itu penuh batu yang tajam. Jadi sejenis batu kars atau batu karang itu tajam banget. Karena jalannya licin habis hujan pada waktu itu dan saya nggak pakai sepatu. Saya hanya pakai sendal. Akhirnya saya lepas dan di situ penyiksaan dimulai, Mang. Akhirnya saya merasakan ngeri pada waktu itu, rasa perih di kaki ini. Perih banget karena kegesek, keseleo ya kan. Batu-batu yang tajam itu kan belum lagi kayak ngagetin telapak kaki kayak gitu, Mang. Akhirnya saya mulai merasa kayak perih di sekujur kaki saya itu. Waduh, ini udah pasti lecet-lecet, udah pasti berdarah-darah. Dan ternyata apa, Mang? Sesuatu di luar nalar terjadi. Saya nggak melihat ada lecet sedikit pun di kaki saya. Akhirnya saya mulai senang tuh. Wah, alhamdulillah ya kan, kaki saya masih normal. Walaupun ya kalau capek sih capek gitu. Akhirnya saya mulai naik ke jalan itu, jalan menuju ke pelatarannya Gua Mayangkoro. Dan di situ jalannya itu full tanah liat. Jadi kalau habis kena hujan itu udah pasti licin. Jadi saya bukan jalan tapi merangkang pada saat itu, Mang. Saya merangkang menuju ke Gua Padepokan itu, pelatarannya gitu. Nah setelah sampai atas nggak ada kendala. Saya sampai, akhirnya saya naik lagi menuju ke dalam mulut guanya. Singkat cerita sampai dalam gua, saya lepasin semua barang bawaan saya istirahat. Jadi karena mungkin saking kecapeannya, saya akhirnya mungkin ketiduran ya. Pada saat itu sekitar jam 4 atau setengah 5. Nah ini yang agak lumayan ini ya, yang membuat saya itu agak teringat-ingat sampai sekarang itu. Ketika momen pas bangun, saya benar-benar bingung, Bang. Dan sempat kayak lupa ingatan sebentar. Sebetulnya saya ini di mana? Waktu itu saya sempat agak nangis ya. Maksudnya agak takut banget pada saat itu. Karena saya berpikir apa saya udah mati kayak gitu. Karena gelap banget, Mang. Mungkin sekitaran jam 7-an ya, jam 7 setengah 8 mungkin.
malam. Karena mungkin mendung juga, akhirnya suasananya gelap dan di dalam gua pula gitu. Jadi saya serasa ada di dalam kubur gitu. Akhirnya itu hanya sepersekian detik, Mang. Dan oh iya ternyata apa? Oh iya saya ingat saya lagi ada di Purwo nih, lagi ada di Gua Padepokan gitu. Saya berusaha nyari itu ransel saya cari senter dan akhirnya ketemu. Saya senter di sekeliling saya, ya biasa aja gua gitu. Akhirnya saya waktu itu mikir, perut udah mulai terasa lapar. Kebetulan saya bawa biskuit, saya keluarin semua makanan saya makan. Makan cemilan, minum dan lain sebagainya. Tapi waktu itu untungnya persediaan minuman saya masih full karena saya udah prepare. Jadi saya itu biasanya Mang kalau masuk ke dalam hutan itu udah siap. Jadi saya selalu eh, bawa karet dalam, ban dalam itu. Terus sama piring, minyak sawit, sama kapas. Jadi ini semua berguna untuk penerangan. Karet ban itu biasanya cenderung lebih lama tuh, ya kan? Jadi saya potongin kecil-kecil. Kalau saya pengen bikin api unggun, itu saya bakar karet ban dulu. Baru kayunya itu saya taruh di atasnya, itu lebih cepat nyala sih. Karena apinya itu konstan terus gitu. Nah terus kalau piring itu sama minyak kelapa sawit dan kapas itu biasanya saya bikin namanya damar kambang. Itu awet banget, hemat energi. Jadi kapasnya itu saya tarik sedikit, saya taruh di atas piring, saya taruhin minyak kelapa sawit juga, habis itu saya nyalain. Itu bisa bertahan sampai berhari-hari bahkan. Kayak gitu Mang, itu hanya sekedar skill untuk survival tapi sederhana itu mah, sederhana banget. Ini kembali lagi ya Mang ya ke ceritanya. Jadi pada saat itu saya ambil semua alat-alat itu, ya kayak piring, kayak kapas, kayak minyak kelapa sawit itu, akhirnya saya bikin damar kambang itu. Jadi saya nyalain untuk penerangan semalaman itu. Kegiatan saya pada saat malam itu ya biasa-biasa aja gitu Mang. Ya namanya juga orang lagi menenangin diri ya, saya berusaha berpikir positif kayak gitu. Nah jam 11 itu saya mulai tuh denger suara kayak orang sedang bertransaksi gitu loh. Tawar menawar. Saya biarin aja, saya nggak heroin lah awalnya. Makin lama makin jelas. Wah ini udah nggak beres ini pasti gituan. Dan saya nggak mau mastiin lewat siksen ya, karena waktu itu saya nggak mau psikologi saya down. Akhirnya saya putusin untuk baca buku. Saya baca buku kebiasaannya sampai tidur. Dan malam itu berjalan dengan baik-baik saja gitu. Pagi menjelang saya mulai ngeluarin makanan buat sarapan. Pada saat itu saya bawa mie instan. Instan saya mulai masak, habis masak makan. Karena nggak ada kegiatan, saya putusin untuk jalan-jalan. Nah di situ Mang. Jadi pada saat itu saya makan mie selesai, nah, saya main-main nih nyari siapa tahu ada buah yang bisa dimakan atau gimana. Ya menghibur diri lah, lihat burung, lihat apa. Nah dari gua Padepokan agak ke bawah itu ada gua kecil. Agak ke bawah lagi itu ada hutan bambu. Saya jalan tuh di hutan bambu itu, nggak sengaja saya menemukan telapak macan Mang. Tapi macannya kalau endemiknya hutan alas Purwo itu biasanya macan kumbang atau macan Jawa yang kecil yang biasa naik-naik ke pohon, macan tutul gitu. Jadi saya penasaran, wih ada ya, ini pengalaman pertama saya ngelihat jejak kaki macan gitu. Jadi saya ikutin tuh jejak kaki macan itu. Pada saat saya fokus nyariin jejak telapak kaki itu, saya lupa akan sesuatu yaitu tanda berupa tali rapiah warna merah. Biasanya kalau orang masuk hutan Purwo kayak gitu Kak, pertapa-pertapa untuk memudahkan mencari jalan pulang. Itu saya nggak lakuin Mang. Saya lupa waktu itu blank sudah. Jadi gini Mang, seorang indigo itu ada satu tempat yang mempunyai vibrasi yang kadang itu mempengaruhi psikologinya dia. Jadi terobsesi banget dengan satu hal hingga dia lupa gitu. Nah saya itu masuk ke lingkaran vibrasi itu atau lingkaran frekuensi itu. Jadi saya pun lupa diri, saya terus mencari itu. Tanpa saya sadari saya udah agak jauh dari gua Padepokan. Nah karena
vegetasi di dalam hutan Alas Purwo itu hampir sama, yaitu bambu dan pohon-pohon kecil itu. Ada juga pohon-pohon besar. Saya jadi kehilangan orientasi pulang ini. Wah, pada saat itu saya sadar, aduh tersesat ini saya gitu. Hampir setengah hari itu saya cari jalan pulang sampai naik-naik ya kan. Ada bukit, nah itu juga di luar nalar saya tuh. Saya itu naik Bang, naik ke kayak tebing tapi agak ada jalannya sedikit gitu. Jadi saya itu mepet-mepet ke tebing sampai atas. Karena di Purwo itu ada tebing-tebingnya juga. Saya mepet-mepet ke tebing sampai atas, saya menemukan ada cerukan kecil kayak gua gitu kan. Sampai atas sambil maksud saya dari atas itu saya pengen ngeliat nih. Sebetulnya saya ini posisinya ada di mana gitu. Tapi ternyata sampai atas penuh banget sama semak belukar. Saya waktu itu mau turun, keder ya Mang ya. Jadi mau turun saya takut. Takutnya pas saya kepleset jatuh. Kalau naik kan biasanya fokus tuh. Kalau turun kan itu yang paling sulit biasanya. Jadi saya nggak memutuskan turun dah, udah biarin. Saya nyari jalan memutar aja, siapa tahu ketemu goa istana waktu itu. Atau goa Mayangkoro, gitu yang berada di tengah. Saya terus berasuk ke dalam hutan dan nggak terasa udah menjelang sore. Jadi karena pada saat itu mendung ya Mang ya, aduh saya bingung banget pada saat itu. Wah ini mendung, saya nggak bisa ngelihat matahari ya kan. Akhirnya saya tetap nekat aja masuk tuh ke dalam hutan. Nah itu Mang, terus saya makin masuk ke dalam. Saya sadar itu, wah ini saya makin masuk ke dalam. Saya akhirnya pada saat itu terbesit pikiran, oh iya Sadengan saya gitu. Jadi saya mulai nyari savana Sadengan pada saat itu. Ternyata sampai maghrib saya belum ketemu Sadengan. Ya udahlah saya pasrah. Sampai malam akhirnya saya tersesat dan tanpa penerangan waktu itu Mang. Saya cuman untungnya saya membawa senter tapi kecil dan itu baterainya itu tinggal setengah pada saat itu. Nah saya ngemat baterai. Saya pikir udahlah saya pulang besok, apapun yang terjadi saya di sini cari tempat yang aman agar nggak dimakan binatang buas. Ah di situ Mang, mulai sudah. Jadi karena memang mungkin itu hutan angker ya, atau hutan para spiritualis itu mengolah ilmunya, akhirnya saya nggak bisa ngontrol sixth sense saya. Sixth sense saya kayak liar gitu, kayak pecah gitu aja. Jadi semua itu kayak kebuka gitu, tabirnya Purwo. Karena mereka dunianya 2 dimensi ya, jadi bertumpuk-tumpuk. Saya lihat itu ada berapa ribu tumpukan, saya pun kayak ngeblank waktu itu. Jadi pas mulai masuk Sandekala, itu mereka udah mulai kelihatan semua. Dan di situ itu ada banyak macam-macam. Termasuk akhirnya saya tahu bahwasanya Purwo itu dikuasai oleh para Dahnyang. Jadi pada saat itu saya melihat golongan jin itu mulai dari yang terdekat frekuensinya dengan kita sampai yang terdalam. Yang terdalam itu para Dahnyang. Dan mereka itu juga yang mengatur alam jin ini, yang mengatur rules atau peraturan-peraturan yang mencegah terjadi gesekan antara alam jin dan manusia. Jadi intinya jin juga punya aturan. Dia nggak bisa seenaknya untuk mengusilin manusia kayak gitu Mang. Tapi ya tetap aja ya perasaan takut itu sampai saya tuh benar-benar tertekan waktu itu. Benar-benar tertekan, saya bingung harus gimana. Nah saat itu pula di belakang saya ini berdiri sesosok Dahnyang yang saya bisa ngerasakan vibrasinya. Itu gede banget Mang. Jadi dia itu sosok tinggi besar menyerupai sesosok kala kayak gitu, batara kala kayak gitu, dengan api di seluruh tubuhnya. Jadi Dahnyang itu rambutnya api, matanya itu menyala itu menyala merah kayak gitu. Siungnya, waduh, udah nggak bisa dilukiskan ya.
Saya waktu itu hanya bisa pasrah, Mang. Saya bener-bener pada saat itu, aduh, udah ini saya bakalan sakit, atau bisa juga saya gila, atau bisa juga saya meninggal. Karena melihat sosok yang memang harusnya berada di frekuensi terdalam. Jadi frekuensinya itu mendekati alam setan gitu, Mang. Itu nggak seharusnya saya lihat. Dan saya lihat waktu itu. Aduh, saya pasrah. Nah, secara tiba-tiba ada yang menepuk pundak saya. Ternyata itu adalah saudara saya tapi sudah lain dunia, Mang. Jadi beliau itu mendekap saya, ayo ikut saya gitu. Jadi saya itu kayak dibawa ke atas lagi gitu. Kesadaran saya itu dibawa ke atas lagi. Ke atas lagi, sampailah saya pada di satu pohon besar. Pohon besar itu kayak ada sinar di belakangnya. Jadi kayak ada senter tapi kehalang pohon besar. Saya sih diam aja. Alhamdulillah saya udah selamat kayak gitu. Alhamdulillah saya udah selamat. Alhamdulillah gitu. Jadi pada saat itu saya seneng banget. Tapi saya juga penasaran gitu. Ini sebenarnya sinar apa sih gitu. Nah, saya ke belakang itu ternyata beliaunya. Sekarang jadi teman saya, Mang. Beliau adalah sesosok jin yang ngajar ngaji. Kalau manusia ngajar ngaji di Padepokan, Gua Padepokan, yaitu Eyang Arja Winangun. Eyang Harja, kalau saya ngomong Eyang Harja. Beliau udah berumur sekitar 700-an tahun. Udah tua banget. Nah, akhirnya kamu ngapain? Kamu kok nggak waspada di sini? Dia banyak ngasih saya wejangan. Kamu jangan sombong dan lain sebagainya. Saya dimarahin pada waktu itu, Mas. Sambil saya dituntun. Saya dituntun itu yang lewati lagi. Ada perkampungan jin. Mata batin saya atau siksen saya masih belum bisa ditutup. Jadi di Purwo itu kalau di frekuensi yang dekat dengan kita, itu golongan wong samar namanya jinnya, Mang. Itu kota besar, Mang. Sampai saya pikir apa penglihatan saya ini salah. Cuma kayak gitu, Mang, yang ada pada waktu itu hanya perdebatan dengan diri sendiri, melihat semua keajaiban itu gitu. Jadi nanti saya masuk lagi ke salah satu alam jin yang masih menyerupai orang-orang zaman kuno, pakai baju hitam-hitam, pakai udeng, yang perempuan hanya pakai kebaya gitu. Ada juga yang hanya pakai jarit, ya, zaman kuno lah. Jadi kayak gitu, Mang. Jadi saya menemukan banyak alam jin yang berbeda-beda pula. Cuman yang memang paling saya khawatirin adalah siluman. Kalau siluman itu, saya takutnya memang siluman itu sukanya nyelakain gitu, Mang. Karena mereka itu kesadarannya setengah beradab, setengah enggak. Itu siluman. Saya takutnya dia tiba-tiba nongol, jump scare ke saya, ngagetin saya, dan mencelakai saya, itu aja. Nah, di tengah perdebatan batin kayak gitu, saya manggilnya Kiai aja ini, teman saya ini yang lagi nuntun saya nih, sosok jin ini. Iya. Ya, ada di sini. Iya, makanya saya diam sejenak ini. Maaf ya, Mang ya. Ya beliaunya hanya nyapa sih, Mang, gitu. Beliau cuman, kenapa udah di Purwo tapi nggak mampir? Ya saya bilang aksesnya jauh. Saya juga sama tim malam mencekam gitu. Beliaunya udah pamit lagi pulang, gitu. Jadi itu, Mang. Jadi di tengah perdebatan batin saya, Mang ya, beliau itu kayak tahu isi hati saya. Udah, nggak usah bingung katanya. Pokoknya ikutin aja saya kemana gitu. Jadi saya itu kayak nyusurin sebuah jalan setapak gitu, Mang ya. Jalan setapak. Nah, ini juga aneh nih. Di situ kayak ada remang-remang cahaya. Ini saya pikir ini alam jin apa alam nyata gitu awalnya ya. Tapi saya coba aja ngikutin, siapa tahu ini beneran alam nyata. Kok kayaknya ini sebuah jalan besar gitu, jalan aspal gitu. Ya bener aja, Mang. Jalan besar ini, jalan besar. Ayo ikut. Jadi beliau itu sambil nuntun saya itu, sambil nasehatin saya, ngajak saya ke jalan besar itu. Jadi kayak jalan aspal besar, halus banget aspalnya. Saya bisa ngerasain bahkan di kaki saya itu ini aspal gitu.
Akhirnya saya bilang, oh iya ini bukan penglihatan, ini bukan halusinasi, ini beneran nih, jalan aspal nih, nyata nih. Karena kan gelap ya Mang ya gitu. Saya cuman jalan ngikutin dia, dituntun kayak gitu. Sampai akhirnya saya pada waktu itu ada di bawah tanjakan yang saya bilang merangkang tadi menuju ke terasnya gua Padepokan. Loh, saya waktu itu bingung. Wah, kok sampai sini? Saya gitu. Udahlah, saya pikir ya ini memang kebaikannya beliau dan ini memang penglihatan saya itu semua alam jin. Saya gitu aja. Akhirnya saya naik ke atas, saya duduk lagi. Nah, tanpa disangka Mang, si sosok api ini, si Dahnyang ini saya rasain deket banget jaraknya dengan saya. Jadi jaraknya itu kayak saya kan bisa merasakan vibrasinya dia, getarannya dia jalan itu saya bisa merasakan. Ini kok kayak familiar, apa yang tadi saya masih ada rasa takut kan, gara-gara yang tadi saya tersesat di itulah di alam astral itu. Akhirnya saya coba menenangkan diri. Nah, si sosok beliau yainya ini bilang, udah nggak apa-apa. Beliaunya itu salah satu penjaganya gua istana. Beliau ngomong kayak gitu. Dan saya udah ngomong ke dia, jangan ganggu kamu, karena kamu ini teman saya gitu. Jadi saya udah akhirnya merasa tenang. Dan beliau itu banyak ngewejang saya gitu. Kamu kalau di Alas Purwo jangan sombong. Seberapapun tinggi ilmu kamu, nggak akan berguna di Purwo. Karena Purwo itu adalah candra di muka. Candra di mukanya ilmu. Makanya saya tahu sekarang kenapa para spiritualis itu menujunya Purwo untuk mematangkan ilmunya. Karena di Purwo itulah tempat penggodogannya ilmu para spiritualis itu. Sebabnya yaitu karena memang frekuensinya Purwo ini itu berlapis dan itu banyak banget. Enggak seperti di daerah-daerah di Nusantara ini. Jadi padat, setiap sejengkal atau 1 senti itu sudah frekuensinya berganti. 1 senti frekuensinya berganti. Nah, dan Purwo itu juga sebagai pengendali keseimbangan. Jadi jadi gini, ibaratnya Purwo itu sebagai kota pemegang hukum bagi para jin ini. Jin juga punya hukum Mang. Jadi mereka, makanya kan saya mohon maaf ya Mang ya, bukannya promosi nih, di vlog saya sering tuh ngomong traveler itu siapa sih? Jin yang nggak punya dunia, karena dia diusir dari dunianya. Karena apa? Menampakkan diri ke manusia secara sengaja tanpa suatu problem atau persoalan, atau tanpa suatu gesekan kayak gitu. Jadi ya itu tadi, si tugasnya Purwo ini adalah pusatnya Dahnyang. Dahnyang itu penguasa wilayah gitu, pembuat peraturan para jin-jin ini. Jadi saya dari kejadian itu, dari tersesat itu, saya akhirnya sadar bahwa apa yang saya kira selama ini itu salah. Saya tadinya merasa Purwo itu sama aja dengan hutan lainnya, oh ternyata enggak. Berbeda ya? Berbeda, jauh berbeda. Itu di hari kedua ya? Jadi itu udah beres? Di malam kedua. Hari kedua saya udah beres. Langsung pulang? Saya mau pulang gitu. Apa yang didapat dari situ? Akhirnya ya itu tadi, saya bertambah teman. Kebetulan saya punya 3 teman astral di Purwo. Satunya di Mayangkoro, satunya di Gua Macan, satunya di Gua Padepokan. Beliaunya semua itu teman astral saya gitu. Sering datang? Sering membantu. Bahkan ada ini banyak cerita saya itu bukan meminta ya, bukan memuja gitu, tapi lebih berkongsi. Ayo dong kerjasamanya gitu. Saya punya masalah sama jin ini nih, tolong dong bantuin, ini saya punya persoalan sama jin ini. Biasanya jin-jin mengganggu kayak gitu, atau jin sigil. Jin sigil itu ya yang biasa digunakan oleh para praktisi santet, sihir kayak gitu, atau pesugihan jin sigil gitu, Mang. Tapi bukan bantuan tentang mencari harta ya? Ada. Mencari kekayaan. Oh, ada, itu yang di Gua Mayangkoro. Itu beliau itu sebetulnya skillnya itu adalah ya itu tadi, ya namanya jin ya Mang ya, dia punya kepribadian yang kadang ganda gitu. Di satu sisi kalau sama temennya dia baik, di satu sisi enggak.
Oh iya Mang, ini saya mau cerita tentang Gua Mayangkoro, tentang pesugihan teman saya ini. Teman saya ini, kalau saya sih manggil beliau yang rahmatullah. Beliau itu asli namanya itu Eyang Wongateleng. Jadi namanya itu nama jinnya. Emang aneh sih. Terus akhirnya beliau ke rumah, beliau itu ngomong ke saya habis bertemu kakak saya astral itu tadi ya. Kakak saya astral, gini, saya tertarik sama agamamu. Akhirnya karena memang ada kamu di sini, tolong dong, saya pengen syahadat, kamu yang nyaksiin gitu. Akhirnya beliau bersyahadat di depan saya. Sekarang udah Islam nih. Gitu. Jadi beliau itu sebelum beragama yang sekarang ini, beliau itu sering tuh ngelayanin itu tadi pesugihan gitu. Tapi ya beliau juga minta tumbal kalau ngelayanin si pesugihan ini gitu. Jadi kalau di Purwo itu Mang, Gua Mayangkoro ini vibrasinya ini kan kekayaan. Otomatis di situ itu banyak jin-jin yang menyediakan itu tadi Bukalapak. Bukalapak kekayaan, dan dengan mintanya itu macam-macam sendiri-sendiri. Ada marketingnya ya? Ada marketingnya. Jadi ada yang minta tumbalnya ayam, tapi itu mah cuman bohong. Nantinya bakal salah satu keluarga mau nggak mau pasti ketiban sial. Itu pasti udah. Sebenarnya yang menjadi tumbal itu dibawa kemana? Oke, Banyak gini. yang belum tahu kan? Iya Mang. Itu memang jadi banyak juga ya pertanyaan gitu. Termasuk saya juga awalnya bertanya kayak gitu. Karena saya berteman sama dia ini, saya bebas tanya gitu. Sebentar dulu, sebenarnya yang jadi tumbal ini ruhnya kemana? Nah inilah terus saya akhirnya tahu konsepnya seperti apa. Jadi ruh itu dia nggak punya kesadaran. Jadi intinya dia itu hanya sekedar baterai. Jadi dia kembali ke Yang Maha Kuasa. Sedangkan yang ditahan di alamnya mereka itu adalah korinya atau sukmanya. Sukmanya dia itu yang ditahan. Jadi dia harus selesai dulu perjanjiannya. Dia itu di alamnya jin itu, jin yang melakukan perjanjian dengan pelaku pesugihan ini, itu disuruh melakukan berbagai hal. Ada yang disuruh jadi ganjel, ada yang disuruh jadi ngambil air, yang setahu saya Mang ya. Itu sukma-sukmanya orang-orang yang melakukan perjanjian dengan jin itu. Itu ada yang sengaja disiksa. Karena pada semasa hidupnya dia waktu kasih sajen itu ada yang kurang. Bisa saja entah bunganya itu bosok. Itu dia itu sampai disiksa sebegitunya. Jadi mungkin ini terlalu sadis ya. Jadi saya nggak mau cerita. Pokoknya intinya sadis banget lah gitu. Ada yang jembatan gitu, ada jembatan. Di sini tuh kepala yang buat ganjel. Ada juga buat penghias gitu. Jadi dia suruh megangin guci kayak gitu. Di istananya mereka itu. Jadi mereka bebas melakukan apapun kepada sukma-sukma manusia yang sudah melakukan perjanjian. Oke, akhirnya keluar dari Alas Purwo setelah 2 hari ya? Ya, saya keluar dari dengan mendapatkan teman baru ya? Teman baru, Kiai itu, yang Kiai. Oke, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa Alas Purwo ini bukan tempat yang sembarangan ya, bukan tempat untuk main-main. Betul banget. Jadi berhati-hatilah dan tetap jaga kesopanan, tata krama di sini. Seperti itu ya. Betul. Nah ini kok rame sekali malam ini, padahal sudah jam 11 ini. Oh iya, gini Mang, jadi kebetulan alhamdulillah malam ini ada acara di Musola Purwo sana ya. Itu acara dari saudara kita dari Kabupaten Jember, itu menggelar sholawatan malam ini. Jadi banyak jemaah yang ke sana. Oh pantesan, biasanya nggak pernah seperti ini kan ramai begini. Enggak. Jadi karena ini ada acara khusus gitu, jadi rame. Kebetulan kita kan udah di pinggir jalan rayanya ya, akses keluar dari Alas Purwo gitu. Oke. Ya, Sobat Malam Mencekam, akhirnya Mr. D ini mendapatkan ketenangan setelah 2 hari melanglang buana di hutan Alas Purwo ini. Mr. D punya kisah yang lain tentang Alas Purwo atau apa yang ada di Banyuwangi, mistis-mistis dan misteri? Ada Mang. Ada ya? Ada. Tentang apa tuh? Tentang pesugihan. Tentang pesugihan? Iya. Di mana terjadinya? Di Gua Istana. Di Alas Purwo juga? Betul. Boleh diceritakan di next video ya? Siap. Oke.
Sobat MM, akhirnya Mang Ei dan tim dari hutan Alas Purwo, nih Mang Ei juga mulai ketakutan, auranya mulai rada nggak enak Betul, nih ya. betul. Harus segera mengakhiri video hari ini. Terima kasih Mr. D. Siap. Kita jumpa di video selanjutnya. Oke. Dan semoga YouTube-nya lancar ya, Amin, amin ya tambah rabbal alamin. berkembang. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.